Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Siska Enggriani Nasution, guru biologi SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Padang. Ingin mempersembahkan video pembelajaran, model pembelajaran problem based learning pada materi sistem peredaran darah kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dibuka kelasnya. Siap kan? Siap dan belum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Romaudi sama Reva izin. Romaudi dengan Reva izin. Romaudi sakit itu. Sakit, Reva Reva izin. Selebihnya hadir semua ya. Hadir. Ya, oke. Ananda semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang sebelumnya di pertemuan kemarin sudah pernah kita bahas, yaitu sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah yang akan kita bahas ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya minggu lalu. Oke, nah, Ananda semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Siska pengen memberikan sesuatu untuk kalian seperti biasa. Ya, ada yang penasaran apa yang mau dikasihkan? Kamu pengennya apa? Pengen apa? Pengen hadiah? Ya Bu. Apa nih yang asik nih? Kalau makanan langsung habis, Ya. ya kan? Oleh-oleh yang paling asik itu apa? Ilmu. Lain dari ilmu apa? Doa. Hari ini, pagi ini, Bu Siska mau menyampaikan doa untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini kamu sehat, besok kamu sehat, seterusnya kamu sehat, sampai semua cita-cita dan keinginanmu tercapai. Oke, Ananda semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran mengenai sistem peredaran darah lanjutan, Siska pengen mengingatkan kembali materi yang sebelumnya kita bahas mengenai sistem peredaran darah. Ya, mengenai darah, ya. Kalau kamu mendengar kata darah, apa yang terbayang? Duka. Nah, kalau nggak duka nggak ketemu darah ya. Kalau hatinya yang terluka, sakit tapi tak berat. Yang kita bahas sekarang yang sakit dan berat. Beda ya. Oke. Apalagi yang kamu bayangin? Bagian tubuh mana yang tidak dilewati oleh darah? Nggak ada. Ada. Yang mana? Kalau kita tersayat keluar darah. Nah, kalau yang terpotong di sini berdarah. Ada nggak bagian tubuh kamu yang tidak dilewatinya? Rambut, kuku, dan kuku. Maknanya apa? Oke. Kenapa kok rambut dengan kuku tidak dilalui oleh darah? Seandainya Tuhan menyampaikan darah dan saraf sampai ke rambut dan kuku, bayangkan kamu potong kuku, aduh iya. Maknanya apa? Rambut dan kuku adalah bagian tubuh yang memang tidak diperbolehkan untuk panjang sekali buat yang laki-laki, yang kukunya panjang. Itu maknanya. So, apapun yang diberikan oleh Tuhan di dalam tubuh
jagalah kebersihan tubuh dan lambung, jangan sampai panjang. Oke, ada semuanya. Jadi kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi tentang sistem peredaran darah bagi yang kedua. Tapi sebelum kita memasuki ke materi inti kita, Bu Siska akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, khusus untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan proses dari pembekuan darah. Karena komponen darah sudah kamu pelajari, hari ini kita lanjutkan tentang menjelaskan proses pembekuan darah. Jadi setelah belajar nanti, Anda semua sudah menguasai bagaimana mekanisme dari pembekuan darah itu. Kemudian yang kedua, nanti juga kita akan menjelaskan mekanisme penggolongan darah. Ternyata darah itu ada penggolongannya. Ya, apa gunanya kita melihat penggolongan darah? Nanti akan kita bahas. Ternyata kalau dia ada transfusi darah, ya pemberian darah ke pasien atau ke pasien yang sakit, butuh darah, akan harus dilihat dulu golongan darahnya. Kenapa seperti itu? Nanti itulah kita akan bahas pada pertemuan ini. Jadi setelah kita belajar ini, Anda sudah memahami mekanisme dari penggolongan darah. Apa pentingnya penggolongan darah? Bagaimana cara penggolongan darah? Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang hasil akhirnya nanti Ananda akan menyajikan karya tulis tentang kelainan struktur dan fungsi salah satunya nanti melalui yang kami kita akan bicara. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Ready? Ready. Oke. Ananda semuanya, Ibu pengen tahu kamu sudah berhasil belum belajar yang kemarin, kemudian pengen tahu sejauh apa kamu sudah memahami tentang sistem peredaran darah sebelum kita lanjut. So, hari ini kita akan lakukan pretest. Sudah bawa handphone-nya? Sudah disediakan paketnya? Sudah ada dong? Sudah ya? Sudah. Jadi kita akan lihat pakai quizzes ya. Ya, silakan masuk ke quizzes.com. Masuk ke quizzes.com. Dikasih password kamu nanti kan? Bisa. Oke, nah sudah gabung. Ya, ini udah gabung ya. Jangan pakai. Ibu akan pakai untuk mengetahui kemampuan awal kamu, juga untuk mengelompokkan nanti di kelompok kerjanya masing-masing. Oke ya, masuk semua dengan nama asli. Semuanya sudah masuk. Oke, ini sudah pada
mengikat. Ya, kita akan lihat kamu mengikuti apa tidak melalui proses nanti. Oke, baik anak-anak semuanya. Kali ini sebelum video yang akan ibu putarkan, ini gunanya untuk apa? Untuk menggali kemampuan Ananda dalam berpikir, menggali kemampuan Ananda untuk menelaah sebuah persoalan. Ambil pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu perlu digali dari sana. Ya, jadi dari video ini nanti Siska kita akan lakukan tanya jawab. Kira-kira ya apa saja yang permasalahan yang terjadi di dalam, yang butuh pemecahan masalah. Oke, kamu simak, kamu catat, ya, kamu catat. Nanti setelah video kita akan bicarakan itu. Apa saja permasalahan yang dimunculkan dari berita ini. Oke, kita simak ya. Ya sebenarnya itu sih sedangkan untuk kerja seseorang suami kasih tahu dulu sama orang. Keluarga juga masih menunggu penjelasan pihak rumah sakit. Namun pihak rumah sakit harus enggan berkomentar terkait dugaan. Oke, nah, itu dia videonya. Sudah kamu saksikan, sudah kamu simak. Dan kira-kira hal apa yang menjadi problem besar? Satu-satu ya, siapa yang bisa? Silakan Regi. Ya, siapa yang mau berpendapat tentang video tadi silakan. Ya, silakan Regi. Masalah yang terdapat di dalam video yang tadi itu adalah masalah di mana ibu-ibu itu mengalami salah transfusi darah, di mana dia memiliki golongan darah O tapi di transfusi darah dari darah B. Iya, itu dia. Ada yang lain? Yang mau berpendapat yang lain? Silakan. Ada yang mau berpendapat yang lain? Jadi apa persoalannya di sana lah? Iya, yang pertama kesalahan transfusi darah. Menurut kalian dari berita tadi itu kesalahan transfusi darahnya disebabkan karena apa? Iya, terdapat kelalaian oleh pihak rumah sakit. Apa lagi persoalannya? Golongan darah pasien dengan darah yang tidak beda. Nah, itu adalah persoalannya, yaitu golongan darah pasien ya berbeda dengan darah yang ditransfusi. Kira-kira berpengaruh? Nah, inilah dia persoalan yang mungkin akan kita kaji, yang berkaitan dengan biologi yang dibahas sekarang. Jadi jangan angkat kajiannya tentang kelalaian pihak rumah sakit. Jangan ini yang kita bahas. Oke, paham ya? Paham. Oke. Begitulah nanti anak ibu menjawab RKPD yang akan kita lakukan di kegiatan ini. Oke ya? Kita lihat wacana, kamu cari persoalannya, kemudian kamu buat kajiannya di dalam program. Paham? Bisa? Sebelum kita masuk ke dalam RKPD, pembahasan tentang kelainan pada sistem peredaran darah, kita lanjutkan dulu sedikit lagi materi tentang seperti tujuan yang sudah kita sebutkan tadi. Kita akan membahas tentang pembekuan darah. Oke? Kamu dengarkan penjelasan dari ibu, kamu simak. Bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi? Pernah luka? Pernah. Luka? Pernah. Bagaimana kondisi darahnya? Jika lukanya tersayat sedikit di atas, darahnya bagaimana? Banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau lebih dalam lagi? Banyak. Ya, seperti materi yang sudah sebelumnya kita bahas, kamu ketahui bahwasanya jika dia terjadi luka di permukaan, berarti yang terkena adalah pembuluh vena. Ya, pembuluh darah vena. Ya, jadi di pembuluh darah vena
enzim yang disebut dengan tromboplastin. Kemudian tromboplastin berubah juga menjadi trombin, ya, dengan ion kalsium berubah menjadi trombin. Dengan adanya vitamin K, protrombin berubah menjadi trombin. Kemudian trombin tadi ini nanti akan menghasilkan yang namanya fibrinogen berupa benang-benang fibrin. Nanti benang-benang fibrinnya lah yang menutup luka pada tangan, kaki, kepala yang kena. Begitu prosesnya ya. Sampai itu bisa? Bisa. Oke. Oke, tapi kita. Ya, tadi kan cara pengambilan masalah Anda sudah Ibu sampaikan bagaimana caranya. Kamu kaji wacananya, kemudian diskusikan dengan teman sekelompok. Kira-kira apa aja pertanyaan? Dari beberapa pertanyaan yang disajikan oleh kelompok kamu nanti yang ditemukan melalui wacana itu, kamu pilih mana yang akan kita bahas bersama kelompok. Setelah nanti kamu bahas dia bersama kelompok, kamu ikuti langkah-langkah di dalam LKPD. Ya, langkah-langkah yang di dalam LKPD ini merupakan panduan Ananda untuk nanti membuat karya ilmiah berupa apa? Makalah. Nah, jadi nanti kamu ambil pertanyaannya sesuai wacana yang kamu pilih. Nanti ada 5 buah wacana di sana. Terserah mau pilih yang mana. Kamu kaji dengan kelompokmu. Setelah nanti kamu selesai, kita presentasikan dulu. Dan setelah presentasikan nanti ada tanya jawab, ada masukan dari teman, akan bawa pulang ke rumah tugasnya nanti untuk membuat makalah. Oke? Silakan duduk dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi berdasarkan hasil pretest. Silakan dengan tertib ya. Silakan. Oke, sudah di posisinya masing-masing. Sudah. LKPD-nya untuk kelompok 5 mana kelompok 5? Nih. Kelompok 1. Kelompok 4. Sudah kamu pilih tadi kan? Sudah ada? Nah, kelompok 1 mau wacana keberapa kamu pakai? Serangan jantung, Bu. Serangan jantung. Wacana kelompok 2 wacana mana? Ini, Bu. Stroke kasus 5. Ya, stroke kasus 5. Kemudian yang ketiga. Oke, yang kelompok 4 Hipertensi, Bu. hipertensi. Oke, yang kelompok 5 darah sukar membeku atau kasus 3. Oke, yang keenam Hipertensi. hipertensi. Oke, silakan bekerja di kelompoknya. Cari permasalahan apa yang bisa diangkat dari wacana yang kamu pilih. Oke, silakan. Nah, kan kita bahas mengenai hipertensi nih. Hipertensi itu kan apa namanya itu nama lain dari hipertensi? Darah tinggi, tekanan darah tinggi. Nanti kalau misalnya jadi kalian punya teman atau saudara yang punya penyakit serangan jantung? Sebenarnya aku punya, tapi karena dia punya serangan jantung itu dia sebenarnya Iya. Nggak ada. Kalian? lama gitu proses tambahan darahnya, jadi kayak darahnya lebih cepat gitu loh, keluar terus gitu jadinya. Iya, pendarahan, jadi kayak susah gitu ngadilnya, jadi kita tuh gampang kekurangan darah kalau ada Jadi aorta penyakit yang ditandai dengan gangguan di dinding pembuluh darah
kayak gitu. Iya, apalagi karena kita itu kan bisa menjawab sekalian. Oh, gitu Kan nih LKPD itu ada yang harus kita cari. Jadi kita lagi-lagi tugas, PB nanti nyari penyebab dari serangan jantung, terus Mirana nanti nyari apa gejala-gejala awal penderitanya, terus kalian berdua nyari itu tuh biasanya adalah orang usia berapa. Nanti biar aku yang merangkum semuanya, aku yang tulis, oke? Oke, anak-anak semuanya, tadi kan sudah kamu peroleh ya, sudah kamu siapkan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian kamu sudah buatkan dalam bentuk PowerPoint ya. Semuanya sudah. Jadi nanti kita akan tampil untuk presentasi ya. Setiap kelompok nanti menyajikan hasil dari diskusi mereka ya. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi kalian ke depan. Setelah nanti kamu tampilkan, yang lain boleh menjadi audiens dan memberikan tanggapan berupa pertanyaan ya. Tanggapannya nanti boleh berupa umpan baik dengan kemudian ada boleh memberikan saran. Umpan baik itu apa? Pujian. Oh iya benar ya, pertanyaannya yang kayak sampaikan begini. Oke, itu umpan baik. Boleh juga respon berupa pertanyaan atau tanggapan atau saran. Setiap dari anda semua nanti yang memberikan saran, memberikan umpan baik, memberikan penyampaian semua dapat nilai. Nah, keberhasilan anda dalam kegiatan diskusi kelas ini nanti akan menambah nilai dari diskusi yang sudah dilakukan di dalam kelompok. Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk menampilkan. Ya, silakan. Oke, silakan simak penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdiri di sini untuk mempresentasikan salah satu materi yang kita pelajari dalam pelajaran biologi, yaitu adalah mengenai sistem peredaran darah. Nah, sebelum kami lanjut ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Pertama, saya sendiri lagi acara Rambe. Saya Asifah Miranti. Saya Diafania. Saya Halimah Sosialani. Nah, setelah melakukan kegiatan perkenalan, kami akan segera melakukan presentasi terkait materi yang akan kita pelajari. Dan sebelumnya kita semua sudah dapat LKPD yang dikasih oleh Ibu, dan kami telah menentukan wacana atau kasus yang kami pilih pada pembahasan kali ini. Dan wacana itu adalah mengenai hipertensi. Dan di sini saya akan menjelaskan secara umum mengenai hipertensi itu sendiri. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih hipertensi itu. Jadi hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mm air laska atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius. Nah, jadi tadi itu adalah penjelasan materi kami mengenai hipertensi. Nah, sampai sini apakah ada dari teman-teman yang ingin menanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Saya. Pada Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ramadhani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 6. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau tekanan normal untuk manusia itu ada 130/80. Nah, sebenarnya tuh untuk usia kita remaja dan usia orang tua tuh beda atau sama tekanan darah normalnya? Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan Nabila. Izinkan kami untuk menjawab dari pertanyaan. Baiklah, saya Asifah Miranti ingin menjawab pertanyaan dari Nabila. Nah, jadi tekanan darah seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan umurnya, usianya, kondisi fisiknya. Itu tergantung pada makanan yang dimakannya dan berat badannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu dia tadi untuk kelompok 1.
pada jantung. Iya, mengetahui penyakit yang ada pada jantung khususnya, kemudian pada sistem peredaran darah. Ya, apa lagi? Mengetahui perbedaan golongan darah. Mengetahui perbedaan golongan darah ternyata sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian kita harus hati-hati dalam transfusi. Selain itu lagi kesimpulannya? Lagi kesimpulannya nak? Sudah tahu bagaimana proses pembekuan darah? Oh iya. Mengetahui bagaimana proses pembekuan darah dengan menggunakan apa? Apa yang diperlukan untuk meningkatkan proses pembekuan darah? Vitamin K. Kemudian apa lagi? Kalsium. Itu sangat diperlukan untuk proses pembekuan darah. Oke, ada lagi yang mau anda tanyakan mengenai materi kita hari ini? Tidak? Cukup? Bisa? Paham? Mengerti? Jadi perlu nggak kita mengetahui golongan darah kita apa? Perlu sekali. Ya, jadi untuk mengetahui golongan darah kita lakukan apa? Tes golongan darah. Siapa tahu ya, bukan anak mamanya. Jangan tahu. Tapi ada nggak sih orang yang golongan darahnya berbeda dengan orang tua? Ada. Kita sebelumnya juga ya. Oke, kemudian ada juga yang mungkin kalau kita belajar dari genetisnya, jika golongan darah heterozigot pada ibunya golongan darah A heterozigot, ayahnya golongan darah B heterozigot, memungkinkan dia golongan darah O atau A atau B atau AB. Itu semua memungkinkan. Jadi jangan langsung disimpul. Yang jelas mengetahui golongan darah itu sangat penting sekali. Oke ya? Oke, setelah kita simpulkan materi kita, Nanda, Ibu Siska mau mengingatkan kembali, selesaikan karya ilmiah yang harus kamu kumpulkan minggu depan ya. Kan bisa kan? Nah, dari wacana yang kamu ambil tadi, sudah kamu kaji, kemudian kamu buatkan makalahnya berdasarkan hasil presentasi, juga tadi masukan-masukan dari temannya. Buat karya tuh. Itu akan kita kumpulkan minggu depan. Sebelum kita ulang, Ananda sudah mengumpulkan makalahnya terlebih dahulu. Oke, untuk mengetahui bagaimana Ananda mengikuti pelajaran kita hari ini, apakah kamu bahagia seperti biasa? Apakah kamu senang? Ya, kita buka WA-nya. Kamu kirim ke grup emoticon yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama ya. Tunggu sebentar. Belum muncul. Persiapkan emoticon kamu. Stiker boleh. Jangan kamu kirim emoticon atau stiker kamu menggambarkan perasaan kamu hari ini. Silakan. Mana nih emoticonnya? Tuh semua. Ada yang hati, bahagia. Ada yang nangis nggak? Kita tunggu stiker PB, lapar ya Robi. Oke. Itu menggambarkan perasaan kamu hari ini. Oke.